pagi, selamat sore, selamat datang kembali di channel ini, yaitu channel TTR TV yang membahas tentang tutorial, tips review, unboxing, dan juga beberapa dokumentasi dan juga edukasi. Nah, di depan kita ini ada sebuah head sepeda motor 4 tak. Nah, konon katanya performa dari sepeda motor 4 tak itu ditentukan oleh si bagian headnya. Nah, di bagian head ini terdapat beberapa komponen, yaitu ada klep in, ini adalah klep X, ini adalah buat businya. Guys, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa di subscribe dan ditekan tanda loncengnya agar mendapat notifikasi video terbaru dari TTR TV. Yuk disimak sampai habis. Dan di bagian atas di sini ada yang namanya noken as, dan juga di sini ada pelatuk in dan juga ada pelatuk X. Nah, di sini kita akan lebih membahas tentang si klepnya, dan juga nanti kita akan tutorialkan cara pengecekan klep bocor atau tidak. Nah, beberapa gejala ketika klep itu bocor biasanya akan timbul beberapa permasalahan, diantaranya sepeda motor akan susah dihidupkan. Yang kedua, biasanya dia akan susah untuk idle atau langsam. Yang ketiga, biasanya performanya juga akan tidak maksimal atau tarikannya ngempos. Dan gejala lain mungkin juga bisa menimbulkan sedikit asap yang tipis. Nah, hal itu disebabkan oleh ketika klepnya ini bocor, sehingga kompresi pada saat TMA dia akan terdorong sebagian ke sini, ke intake, atau juga ke bagian knalpot, sehingga bisa juga menyebabkan nembak-nembak dia. Oke. Nah, itulah kurang lebih beberapa gejala atau tanda-tanda ketika klepnya bocor, dan juga dampak yang ditimbulkan ketika klepnya bocor. Oke, klep bocor itu biasanya disebabkan oleh usia pemakaian. Bisa juga munculnya kerak karbon di sekitar lubang intake in maupun X, sehingga pada saat si klepnya tertutup, si karbonnya tersebut mengganjal. Jadi harus kita lakukan sekur ulang. Nah, ini dalam proses penyekurannya tidak gua tampilin dalam konten ini, karena teman-teman bisa lihat di berbagai konten teman-teman yang lain cara melakukan sekur klep, khususnya bagi teman-teman pemula. Cuman yang mau gua kasih tips juga pada saat finishing. Nah, pada saat kita melakukan sekur, kita butuh yang namanya amril. Nah, amril itu terdiri dari yang kasar dan yang halus. Pada saat finishing biasanya kita gunakan amril yang halus. Nah, cuman di sini gue kasih tips supaya dia lebih halus lagi. Setelah selesai kita gunakan amril yang halus, kita bisa selanjutnya gunakan autosol untuk hasil yang lebih maksimal, untuk memastikan bahwa si klep ini tidak bocor sama sekali. Oke, lalu ada beberapa cara untuk pengetesan klep ini masih bocor atau tidak. Nah, cara yang pertama biasanya, nah, pada saat klep sudah tertutup begini, nah ini bisa kita tahan pakai tangan, atau bisa juga masukin pernya dan retainernya sehingga klepnya tertahan. Nah, lalu kita kembali ke cara yang pertama, kita bisa ini kita tahan seperti ini. Lalu dari sini kita isi bensin. Nah, ketika bensinnya tidak lagi rembes ke sini, artinya si klepnya tidak bocor lagi. Nah, itu cara yang pertama. Nah, untuk memastikan bahwa si klepnya tidak bocor, ketika dari sini kita isi bensin, nah dari sebelah sini kita bisa kasih tiupan angin kompresor seperti ini. Nah, jika klepnya tidak bocor, maka di sini tidak akan muncul gelembung. Oke. Nah, pengetesan kita lakukan in dan X. Lalu cara yang ketiga, nah ini bisa sebaliknya. Nah, di sini kita isi bensin di bagian sini.
lalu kita tiup pakai angin kompresor dari lubang intake-nya. Nah, cara ini kita lakukan untuk in dan X. Oke. Nah, biasanya untuk performa yang lebih maksimal kita pastikan kebocoran tidak ada sama sekali. Oke, langsung aja kita akan lakukan pengetesan. Nah, ini di bagian sini kita akan isi bensin ya, teman-teman. Oke. Lalu ini angin kompresor kita tiup dari sini. Nah, ini sama sekali tidak terlihat. Oke, sama sekali tidak ada gelembung udara. Artinya si klep in-nya sudah bagus dan tidak bocor. Nah, sekarang kita tes si bagian klep X-nya. Nah, ini di bagian sini kita isi bensin ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita tiup kembali dengan kompresor bertekanan tinggi. Oke, nah ini aman ya teman-teman. Nah, sekarang kita pakai metode yang lain dengan cara Nah, ini kita pakai salah satu metode yang lain. Nah, ini kita akan isi bensin dan kita nanti semprot dari bagian bawah. Nah, ketika klepnya bocor, maka di sini nanti akan muncul gelombang udara. Oke, sekarang kita isi dulu bensinnya. Nah, ini kita isi bensin ya teman-teman. Nah, cara yang pertama sebenarnya kita bisa lihat dari bagian sini, dari bagian bawah tidak ada muncul rembesan bensin, artinya sudah tertutup rapi. Nah, cuman untuk lebih memastikan, nah ini dari sini kita bisa tiupkan kompresor. Teman-teman bisa perhatikan bahwa tidak ada muncul gelombang aman ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan balik kita akan tes bagian klep yang satunya, yaitu klep X. Ini kita akan isi bensin. Oke, lalu kita semprot pakai angin. Oke, ini juga aman ya teman-teman. Nah, ini kita akan tuang lagi si bensinnya. Nah, dengan kondisi bagian klep yang tidak bocor lagi seperti ini, artinya kita akan mendapat performa kendaraan yang lebih maksimal karena tidak terjadi kebocoran kompresi. Oke. Nah, kurang lebih demikian tutorial atau tips pengecekan kebocoran pada klep sepeda motor dari gua, khususnya sepeda motor Matic. Semoga bermanfaat. Nah, jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali menonton konten gua, jangan lupa di subscribe dan juga di share ke media sosialnya. Nah, akhir kata gua ucapin terima kasih. Jangan lupa di subscribe, terus tombol loncengnya. Terima kasih. Terima kasih.